Jadi Rasulullah SAW juga, ya, beliau kalau tidak ingin sesuatu, beliau tidak mencelanya dan tidak menolaknya dengan lantang, tapi lebih banyak beliau mendiamkan kalau beliau tidak ingin. Falyatazawwaj, nikahlah kata Rasulullah. Ngapain nunggu lama-lama? Kalau sudah mampu, sudah merasa ada kemampuan dari sisi harta, dari sisi mental dan sebagainya, nikah. Kenapa kita umat Rasulullah pertama kali dihisab oleh Allah? Kenapa bukan umatnya Nabi Adam? Padahal kalau lihat urutan kan harusnya umatnya Nabi Adam dong. Karena mereka pertama kali hidup di muka bumi ini dulu. Kenapa bukan mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang dingin ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan kajian ataupun dengan thalabul ilmi. Semoga setiap ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta umat beliau yang istiqamah dan konsisten di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat yang mulia ini termasuk di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk tetap istiqamah di atas jalan kebenaran, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hingga akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga di yaumil qiyamah kelak kita semua juga diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau, sehingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita, mempertemukan kita bersama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian kita pada pagi hari ini, kita insya Allah masih melanjutkan kembali kajian yang telah lalu, yaitu bulan lalu, tentang perjalanan hidup kita sebagai umat manusia sejak kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti tempat kembali kita, yaitu fil jannah au finnar, di dalam surganya Allah atau di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang masalah ini, maka terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah kisah yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah ini yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih mereka, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'athu imra'ah. Pernah suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang kepada beliau seorang wanita. Jadi ada seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan perempuan ini, wanita ini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad wahabtu nafsi lak." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku untukmu. Maksudnya apa? Wanita ini ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Wanita ini ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamarnya. Faqamat qiyaman tawilan. Tapi ketika itu Rasulullah tidak memberikan jawaban. Rasulullah hanya diam dan wanita ini lama berdiri. Padahal ketika itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Faqama rajulun, kemudian tiba-tiba ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada waktu itu dan menyaksikan kejadian itu langsung berdiri. Faqala, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, zawwijniha illam yakun laka biha hajah." Kalau begitu, nikahkan aku saja sama dia kalau engkau memang tidak punya keinginan terhadap wanita itu, ya Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga, ya, beliau kalau tidak ingin sesuatu, beliau tidak mencelanya dan tidak menolaknya dengan lantang. Tapi lebih banyak beliau mendiamkan kalau beliau tidak ingin. Sama seperti Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis juga mengatakan, kalau kita tidak menyukai suatu makanan, maka tidak boleh kita mencelanya. Tapi diamkan saja, gak usah dimakan. Jangan kita mencelanya, ih enak banget nih makanan ini, apaan? Ya, apalagi kalau makanan itu yang masak istri kita, ya, nggak boleh dicela. Ya, itu ibaratnya double nanti, udah mencela makanan, yang kedua menyakiti hati istri yang sudah capek-capek memasak. Ya sudah, makan aja. Kalau memang kita senang makan, kalau kita nggak senang udah kita tinggalkan. Sama seperti itu Rasulullah SAW ketika tidak ada keinginan terhadap wanita itu, beliau nggak mengatakan, ih kamu nih ngapain juga datang-datang ke saya. Enggak, beliau diamkan aja. Tapi karena ada satu sahabat melihat kejadian itu, langsung berdiri dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau begitu engkau nikahkan saya dengan wanita itu. Kalau memang kau tidak punya keinginan terhadap wanita itu." Masya Allah, ini laki-laki yang sangat gentle. Ya, nggak pakai lama, ya, langsung. Ya, ketika dia melihat ada wanita yang memang cocok untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya, langsung dia menyatakan keinginan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang ditanya oleh Rasulullah kepada laki-laki ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal indaka min syai'in tasaddaquha iya?" Ya sudah, kalau begitu engkau punya sesuatu enggak yang bisa dijadikan sebagai mahar? Karena syarat namanya pernikahan, salah satu rukun dari pernikahan itu apa? Mahar. Kau punya sesuatu enggak? Kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu si laki-laki ini, mohon maaf, bukan termasuk orang dari kalangan kelas menengah ke atas. Rasulullah tahu ekonomi laki-laki ini bagaimana. Maka ini yang ditanyakan oleh Rasulullah.
Kau punya sesuatu enggak yang bisa dijadikan sebagai mahar? Faqala, maka laki-laki ini mengatakan, ma indi illa izari hadha. Saya enggak punya sesuatu ya Rasulullah kecuali hanya sarung yang saya pakai ini. Bayangkan, Masya Allah. Ini ya kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka hidup dalam penuh kesederhanaan. Ya, tapi tidak melemahkan mereka, tidak menghalangi mereka untuk beramal Islam, Masya Allah. Biarpun mereka tidak hidup dalam kondisi ya mewah dan sebagainya, tetapi Masya Allah perjuangan mereka, pengorbanan mereka terhadap agama Islam sangat luar biasa. Termasuk sahabat ini, dia nggak punya sesuatu apapun kecuali hanya sarung yang dia pakai pada waktu itu. Kira-kira di zaman kita, mohon maaf, semiskin-miskinnya orang, ada nggak orang yang seperti itu nggak punya sesuatu? Zaman sekarang mohon maaf, orang dari kalangan fuqara pun masih punya gadget, ya kan, masih punya HP. Bahkan banyak yang HP-nya masih bagus-bagus ya, yang udah Android, yang udah keluaran terbaru dan sebagainya, banyak. Tapi Masya Allah ini sahabat nggak punya apapun kecuali hanya sarung. Izar, saya nggak punya sesuatu ya Rasulullah, illa izari hada, kecuali sarungku ini. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? In a'toitaha izaraka jalastala izarok. Kalau engkau kasih sarungmu itu tadi kepada calonmu, yaitu kepada wanita itu, engkau nggak punya sarung lagi, nanti engkau pakai apa? Kata Rasulullah. Ya kan, kalau sarung yang dia pakai tadi diberikan kepada wanita itu sebagai maharnya, terus dia pakai apa? Nggak punya apa-apa lagi. Maka oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, faltamis syai'an. Ya sudah, kalau gitu cari yang lain. Coba dikorek-korek lagi, siapa tahu punya simpanan atau apa, cari, kata Rasulullah. Rasulullah suruh sahabat ini cari dulu, usaha dulu, cari yang lain. Setelah dia cari kemana-mana, faqala la ajidu syai'an ya Rasulullah, saya nggak dapat sesuatu apapun. Jadi nggak ada satupun barang yang bisa saya berikan kepada wanita itu sebagai mahar pernikahan saya nanti, kecuali hanya sarung yang saya pakai ini ya Rasulullah. Faqala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Cari walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Ya, jadi bukan cincin emas, bukan cincin perak, bukan cincin berlian, bukan cincin-cincin yang seperti itu. Tapi cincin walaupun hanya dari besi nggak masalah. Silakan, kata Rasulullah SAW. Faltamasa falam yajid syai'an. Dia cari lagi kemana-mana, ternyata nggak dapat. Nggak ada satupun barang yang dia miliki yang bisa dia gunakan untuk dijadikan mahar ketika dia melakukan pernikahan dengan wanita itu. Faqala lahu Nabi SAW, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, hal ma'aka minal Qur'ani syai'? Engkau punya ndak sesuatu dari Al-Quran? Maksudnya engkau hafal ndak? Atau punya ilmu ndak sesuatu tentang Al-Quran? Faqala, maka kemudian sahabat tadi mengatakan, na'am ya Rasulullah, saya punya sesuatu tentang Al-Quran. Suratun kada wa suratun kada, yaitu surat ini dan surat ini. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat ini, zawwajtakaha biman ma'aka minal Quran. Ya, saya nikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar Al-Quran yang engkau miliki, ataupun surat-surat yang engkau miliki tadi. Masya Allah. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya, dan riwayat Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Para jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa faedah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Yang pertama, ya, para ulama mengatakan dibolehkannya seorang wanita, ya, jadi tidak selamanya wanita itu sifatnya menunggu. Terkadang dibolehkan di dalam Islam wanita itu menyerahkan dirinya dalam tanda kutip ketika dia menjumpai seorang laki-laki yang menurut dia layak untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya, maka boleh dia mendatangi laki-laki itu dengan mengatakan, lamar saya ke orang tua saya. Boleh di dalam Islam hukumnya. Dan ini menunjukkan, di dalam Islam ini menunjukkan begitu semangatnya, termasuk seorang wanita tadi di zaman Rasul, begitu semangatnya beliau ingin menjalankan salah satu dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu apa? Menikah. Ya, karena kalau tidak menikah itu, dalam hadis Rasulullah mengatakan, padahal dia mampu untuk menikah, padahal dia punya kemampuan segala-galanya untuk menikah, tapi dia tidak menikah. Kata Rasulullah, faman rogiba an sunnati
falaysa minni. Siapapun yang tidak menjalankan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi pernikahan itu adalah bagian dari amal soleh, bagian dari ibadah, bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa dipercepat dalam tanda kutip, kalau dia mampu itu lebih baik. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda-pemuda, kalau sudah mampu nikahlah, kata Rasulullah. Jadi nggak usah nunggu kalau tabungan saya sudah banyak dulu, nunggu kalau saya sudah bisa beli rumah dulu, nunggu saya sudah bisa beli mobil dulu, nggak usah nunggu. Falyatazawwaj, nikahlah, kata Rasulullah. Ngapain nunggu lama-lama? Kalau sudah mampu, sudah merasa ada kemampuan dari sisi harta, dari sisi mental dan sebagainya, nikah. Jadi nggak usah nunggu lama-lama. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat, Islam adalah agama yang sangat memudahkan. Ya, maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, innad dina yusrun. Agama Islam adalah agama yang mudah. Jadi nggak usah mempersulit diri kita. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan mempersulit diri. Termasuk di dalam urusan pernikahan. Ini juga nasihat, mohon maaf bagi kita semua, para bapak-bapak yang punya anak perempuan. Nanti ketika ada seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh datang ke kita dan melamar anak perempuan kita, maka permudahlah, jangan mempersulit. Permudah. Kamu udah punya rumah belum? Belum. Nanti cari rumah dulu, beli rumah dulu, nanti baru datang ke rumah saya, oke? Permudah. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan kepada sahabat tadi, iltamis walau khotaman min hadid. Cari walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi. Rasulullah tidak mengatakan, engkau kan belum punya sesuatu, udahlah gak usah sosokan mau menikah dengan wanita itu. Rasulullah mempermudah, tidak mempersulit. Apalagi kalau di zaman sekarang ini, mohon maaf, kenapa banyak di luar sana, ya, anak-anak muda kita yang mereka lebih senang, mohon maaf, pacaran daripada menikah. Kenapa? Karena memang dipersulit. Ya, jadi syarat-syaratnya harus ini, ada uang ini, ada siapkan uang ini, siapkan uang ini, belum uang hantarannya, belum resepsinya harus sekian juta, sekian ini. Permudah. Innad dina yusrun, yassiru wala tuhassir. Kalau kita mempermudah urusan saudara kita sesama muslim, maka insya Allah dalam hadis Rasulullah SAW, kelak di yaumil kiamah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan kita. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, dibolehkannya kita menikah dengan mahar walaupun bukan berupa harta. Ya, walaupun bukan berupa harta atau berupa uang dan sebagainya. Boleh dengan Al-Quran. Tapi di sini memang para ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan syaratnya Al-Quran itu adalah Al-Quran yang dia ajarkan kepada calon istrinya tadi atau kepada istrinya. Kalau istrinya tadi menerima manfaat atau pelajaran dari Al-Quran yang diajarkan oleh suaminya tadi sebagai mahar, maka itu dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar suaminya membaca, kemudian istrinya tidak ada manfaat dalam tanda kutip, tidak mendapatkan pelajaran dari Al-Quran yang dibaca oleh suaminya tadi, maka ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak diperbolehkan dalam tanda kutip, bukan sebagai mahar. Kenapa? Karena mahar itu adalah seorang istri tadi bisa mendapatkan manfaat dari apa yang diberikan oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Dan ini adalah kisah yang nyata, kisah yang sahih, ya, kisah yang sesuai dengan real. Jadi bukan karangan, ya, bukan hanya fiktif dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita melanjutkan kembali perjalanan kita sebagai umat manusia setelah kematian kita. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana manusia dibangkitkan dari kematian mereka, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Selanjutnya apa yang akan terjadi kepada manusia? Yaitu al-hisab. Ya, jadi ada satu tahapan berikutnya yang akan dilewati oleh seluruh manusia, yaitu hisab. Awwalu man yuhasabu bihil yaumal qiyamah minal ummatal Islam.
umat yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah kita, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita umat yang terakhir yang ada di muka bumi ini, tapi kita nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jadi bukan umatnya Nabi Adam, tapi justru yang pertama kali akan dihisab adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabada ayatul al-mauqif bil adadi fi ardil mahsyar. Setelah manusia tadi lama sekali berdiri di padang mahsyar, kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ada ulama yang mengatakan sampai kurang lebih 4 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun. Padahal satu hari di padang mahsyar itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Ya, satu hari di padang mahsyar itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Kalau nanti di padang mahsyar 50.000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala didiamkan, disuruh berdiri, ya belum diproses sama sekali, kita bisa bayangkan bagaimana susahnya keadaan manusia pada waktu itu. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barulah kemudian Allah menghisap satu persatu semua hamba-hambanya. Dan yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat tadi al-hisab fayakuna dzalika alamatun ala ikramillah wa rahmatihi. Kenapa kita umat Rasulullah pertama kali dihisap oleh Allah? Kenapa bukan umatnya Nabi Adam? Padahal kalau lihat urutan kan harusnya umatnya Nabi Adam dong. Karena mereka pertama kali hidup di muka bumi ini dulu. Kenapa bukan mereka? Kenapa kita, umatnya Rasulullah, justru yang paling akhir hidup di muka bumi, tapi malah diberikan pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya. Di sini tertulis ala ikramillah wa rahmatihi. Karena bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkadang memang kita harus berbangga sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita umatnya Rasulullah. Dalam Al-Quran sampai Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Jadi kalau ditanya umat mana yang terbaik dari sejak zaman Nabi Adam sampai zamannya Rasulullah, tentu yang terbaik adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, dan kami telah menjadikan kalian sebagai umat wasato. Umat wasato para ulama ada yang mengartikan adalah umat yang terbaik, umat yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Termasuk di antara bentuk keutamaan, bentuk kemuliaan, bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nanti ketika di yaumil qiyamah kelak, kitalah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau suruh milih memang kita ingin pertama kali dihisab. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan kita di dalam surganya Allah, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin, kita akan segera masuk ke dalam surga. Jadi sebelum umat-umat yang lain masuk ke dalam surga, kita sudah lebih dahulu menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekali di padang mahsyar itu bukan sesuatu tempat yang enak seperti kita di masjid ini ya, duduk, AC dan sebagainya. Jangan kita bayangkan seperti di hotel yang mewah dan sebagainya, tidak. Berat. Ya, keadaan di padang mahsyar itu sangat berat. Makanya banyak sekali manusia, umat-umat para nabi dan rasul yang berusaha untuk bagaimana mereka didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diproses supaya mereka segera bisa mendapatkan tempat kembali terbaik mereka, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru Allah mendahulukan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Al-qiyamatu awwalu man yuhasabu yaumal qiyamah minal ibad yu'ta bil munafikin wal mura'in yaumal qiyamah. Tapi yang pertama kali dihisab umatnya Rasulullah siapa? Yaitu orang-orang munafik dan orang-orang yang mura'in. Mura'in itu adalah orang-orang yang suka riya ketika beramal, nanti ketika di yaumil qiyamah. Orang munafik dulu yang justru yang dihisab oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa mereka dahulu orang-orang munafik? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyegerakan mereka untuk masuk ke dalam mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya tempat kembalinya orang-orang munafik itu adalah ad-darkil asfal, di bawah keraknya neraka jahanam. Ya, bahkan mohon maaf, penyiksaan yang Allah berikan kepada umat manusia itu paling berat adalah siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang munafik. Bahkan jauh lebih berat daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena tempat kembali mereka di bawah kerak. Dan mereka nanti akan pertama kali didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab di yaumil qiyamah, kemudian langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kerak api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu mari kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dari sifat munafik di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat di zaman beliau hanya memberitahukan kepada salah satu sahabatnya, yaitu sahabat siapa? Yang dikenal dengan sahabat pemegang rahasia Rasulullah. Ada yang tahu? Sahabat siapa, Pak Budi? Ada yang tahu? Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Jadi Rasulullah hanya memberitahukan kepada sahabat Hudzaifah siapa orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kalau kita tahu mungkin pucuk pimpinannya adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bukan hanya Abdullah bin Ubay bin Salul saja yang orang munafik, banyak orang-orang munafik yang lain yang tinggal di Madinah ketika itu. Dan tidak semua para sahabat Rasulullah itu tahu siapa di kalangan mereka orang-orang munafik. Hanya satu sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah, yaitu sahabat Hudzaifah bin Yaman. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian sahabat Umar pun menemui sahabat Hudzaifah bin Yaman. Apa yang beliau katakan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman? Ya Hudzaifah, apakah namaku ada di dalam list orang-orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian Hudzaifah pun dengan tersenyum mengatakan, tidak ya Umar. Ya, tidak mungkinlah nama engkau tersebut di dalam atau terdapat di dalam list nama-nama orang-orang munafik. Tapi kita bisa ambil pelajaran dari apa yang dipertanyakan oleh sahabat Umar bin Khattab kepada sahabat Hudzaifah. Apa itu? Ketakutan beliau kalau seandainya beliau termasuk orang-orang atau golongan orang-orang munafik. Dan ini yang harus kita waspadai. Ya. Bagaimana kita berusaha untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita, jangan sampai, waliyadzubillah, jangan sampai ada sifat nifak di dalam diri kita. Baik itu nifak amali, apalagi nifak i'tiqadi. Apa itu nifak amali? Nifak perbuatan, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ada 3. Ayatul munafik 3. Yang pertama ada apa? Idza hadatsa kadzaba. Hati-hati. Kalau berbicara sukanya berbohong. Ya, kalau bahasa ngetren sekarang suka ngeprank orang, hati-hati. Ya, suka ngeprank orang, hati-hati. Ya, walaupun hanya untuk konten dan sebagainya, waliyadzubillah, itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Hal-hal seperti itu. Ya, man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Siapapun yang tidak jujur maka dia bukan golongan kami. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, az-zani wa huwa mu'min. Ada orang berzina tapi dia adalah orang mukmin. As-sariq wa huwa mu'min, kata Rasul. Ada orang mencuri tapi dia mukmin. Tetapi kalau berbohong, kata Rasulullah SAW, bukan orang mukmin. Karena orang mukmin itu tidak pernah berdusta. Orang mukmin itu tidak pernah berbohong. Maka hati-hati. Itu yang pertama, termasuk sifat orang munafik, idza hadatsa kadzaba. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Dia ketika berjanji suka mengkhianati atau menyelisihi janjinya, tidak menjalankan janjinya. Ya, zaman sekarang lagi ngetren banyak janji-janji palsu. Ya, suka janjiin, tapi ternyata enggak direalisasikan, enggak dilaksanakan. Oleh sebab itu hati-hati dengan janji yang kita pernah ucapkan.
Ya, al-wa'du dain, karena janji itu seperti hutang. Hutang itu harus dibayar, janji juga harus dilunasin. Kalau kita pernah menjanji sesuatu kepada orang, maka harus dilaksanakan. Oleh sebab itu jangan menggampangkan diri kita untuk menjanjikan sesuatu kepada orang. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika dia diberikan amanah, dia khianat. Ya, oleh sebab itu juga nasihat ini kepada kita semua, ya, wabil khusus kepada kita ya yang mendapatkan amanah, termasuk amanah jadi pengurus masjid ini, jadi DKM di masjid ini. Ayo jangan sampai kita khianat dengan amanah yang sudah diberikan oleh jamaah-jamaah kita. Mari kita laksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan amanah ini kepada kita, apa yang telah jamaah ini berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini termasuk nifak amali. Belum lagi nifak i'tiqadi. Lebih parah lagi nifak i'tiqadi. Apa itu? Banyak. Di antaranya dia benci dengan syariat Allah, dia benci dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia meragukan isi kandungan Al-Quran. Ya, kemudian dia tidak suka ya tertegaknya Islam dan sebagainya. Itu juga bagian dari sifat orang-orang munafik secara i'tiqadi. Waliyadzubillah. Dan mereka nantilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, kemudian yang pertama kali merasakan begitu kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Liyakunu awwalu sunfin min asnafil ibad yuwaffiquhullahu lil hisab ala a'malihi. Istidlalan, ya, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istishhida fa'utiya bihi fa'arrafu ni'amahu fa'arafaha. Ya, jadi nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali akan ditanya oleh Allah adalah apa? Dalam hadis Rasulullah yang lain, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, yaitu salatnya. Jadi salatnya yang dilihat oleh Allah pertama. Jadi salat itu seperti kalau di kereta itu adalah kepala keretanya. Dialah nanti yang akan membawa seluruh amalan-amalan ibadah yang lain. Fa'in sholahat, dalam hadis Rasulullah mengatakan kalau salatnya bagus, salatnya baik, maka seluruh amalan-amalan yang lain juga akan baik. Tapi kalau salatnya mohon maaf sering bolong, ya kan, sering telat dan sebagainya, dalam tanda kutip ya, udah waktunya udah berlalu, udah mau habis baru sibuk mau sholat dan sebagainya, ya, waliyadzubillah. Nanti amalan-amalan yang lain juga akan berat. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah adalah urusan tentang darah. Ya, urusan tentang darah yang terjadi kepada sesama manusia. Jadi kasus pembunuhan, ya, kasus mencelakai orang dan sebagainya, itu nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Padahal kalau kita lihat waliyadzubillah di zaman kita sekarang ini, ya, setiap hari ya kita lihat di berita banyak sekali terjadi kasus pembunuhan. Ya, hampir tiap hari. Bahkan masalah-masalah sepele, masalah-masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan secara baik, secara kekeluargaan, tapi malah apa yang terjadi? Terjadinya pembunuhan. Waliyadzubillah. Ya, di Pakistan kemarin, ya, viral di media sosial baru terjadi, seorang bapak menembak bayinya sendiri, anaknya sendiri yang baru lahir. Alasannya satu, karena dia tidak menginginkan anak perempuan. Ya, qadarullah waktu itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya anak perempuan. Tapi dia ingin anak laki-laki. Akhirnya apa? Dia nggak suka anak yang baru lahir tadi, anak perempuan, bayi, masih bayi, ditembak. Waliyadzubillah. Di Pakistan terjadi baru beberapa hari yang lalu di media sosial viral. Hanya masalah sepele. Apa salah anaknya tadi? Kan nggak punya salah apa-apa. Emang dia bisa menentukan dirinya menjadi laki-laki atau perempuan? Sampai seperti itu. Sudah hilang rasa kemanusiaannya sebagai seorang bapak. Dan inilah nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan apa? Urusan tentang darah. Maka dalam Islam, ya, jangankan orang muslim, orang non muslim pun harus dijaga darah mereka, dalam artian tidak boleh ditumpahkan. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Yang pertama, darahnya haram untuk ditumpahkan. Kemudian yang kedua, kehormatannya haram untuk dilecehkan atau direndahkan. Kemudian yang ketiga, hartanya haram untuk diambil atau dirampas. Ini tiga hal yang penting. Darah, harta, kemudian kehormatan. Harus dijaga.
Ya, bukan hanya sesama muslim, kepada non-muslim sekalipun. Apalagi sesama muslim. Apalagi sesama keluarga, apalagi anaknya, apalagi orang tuanya. Harus dijaga. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita menjaga 3 hal ini. Karena ini nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Kemudian manusia ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang tidak sama sekali dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ada di antara umat beliau sekitar 70.000 orang, ya, umat beliau, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Ya, jadi langsung. Ya, kalau tiketnya itu tiket VIP ya. Jadi benar-benar set, orang lain lagi dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dihisab, dia langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 70.000. Kira-kira kita dapat enggak? Dapat enggak 70.000? Masuk enggak dalam golongan? Insya Allah, ya, harus optimis. Ada yang bilang, waduh, sahabat Rasulullah saja mungkin sudah mencapai itu. Belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in. Kira-kira kita dapat? Insya Allah. Ya, harus ada perasaan optimis, insya Allah. Tapi ada syarat-syaratnya. Apa syarat yang Rasulullah mengatakan? Yang pertama, la yastarkun. Tidak minta diruqyah. Ini syarat yang pertama. Tidak minta diruqyah itu maksudnya dia menawarkan dirinya sendiri. Tolong dong ruqyah saya. Tolong dong ruqyah saya. Itu di dalam Islam sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi yang lebih baik itu adalah meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri. Kecuali kalau memang dalam kondisi sudah parah, dan dia tidak mampu mengontrol dirinya, contohnya kayak orang kesurupan, maka boleh kita bawa ke tukang ruqyah ataupun kepada ustadz yang bisa meruqyah. Tapi kalau kita masih bisa mengontrol diri kita, maka lebih baik kita ruqyah sendiri. Jadi tidak meminta orang lain untuk meruqyah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan wala yatatayyarun. Ya, dia tidak memiliki pemahaman ataupun keyakinan tatayyarun. Apa itu? Ya, mohon maaf seperti yang sering terjadi di tengah-tengah kita, kalau ada kupu-kupu yang masuk ke rumah, berarti tandanya apa? Akan ada tamu misalnya. Terus ada kejadian apa lagi, tandanya itu. Itu dalam Islam tidak boleh. Itu termasuk tatayyarun. Dulu di zaman Rasulullah, orang-orang jahiliyah punya pemahaman yang sama juga seperti ini. Ya, jadi mengait-ngaitkan, ya, kupu-kupu, binatang yang lain. Kalau ada binatang ini tandanya ini, nanti akan ada kejadian ini, akan ada kejadian ini, akan ada kejadian ini. Itu di dalam Islam, mohon maaf Bapak sekalian, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, itu termasuk di antara perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Ya, maka syarat yang kedua Rasulullah mengatakan wala yatatayyarun. Ya, tidak ada pemahaman-pemahaman atau keyakinan seperti itu. Maka orang yang memenuhi syarat tadi, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa dihisab. Kemudian yang kedua, ada orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak, tapi hisabnya hisaban yasira. Hisab yang ringan. Ya, kalau Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan tentang ayat itu, beliau mengatakan hanya dilihat sekilas oleh Allah. Seret, catatan amalnya selesai, udah masuk. Kayak misalnya anak-anak kuliah, kalau menyerahkan skripsinya kepada guru guru pembimbingnya, hanya dilihat sekilas. Oh, bagus ini udah bagus. Ya, seperti itu. Hisaban yasira. Dan insya Allah, ya, kota hisaban yasira ini tidak terbatas. Beda dengan kota yang pertama, golongan yang pertama itu ada kotanya terbatas. Tapi kalau hisaban yasira sifatnya umum. Siapapun bisa dapat, tidak hanya 70.000, 700.000, mungkin bisa miliaran, bisa triliunan dan sebagainya. Ya. Hisaban yasir. Oleh sebab itu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalaupun toh kita tidak dimasukkan golongan yang pertama, mudah-mudahan masuk golongan yang kedua. Bagaimana caranya? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan tips kepada kita supaya bagaimana kita diringankan hisabnya oleh Allah di yaumil qiyamah kelak. Apa itu? Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah dulu diri kalian di dunia sebelum nanti kelak di yaumil qiyamah kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak muhasabah dulu di dunia. Dan ini yang sering dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Sebelum tidur beliau menghisap apa yang sudah dilakukan mata saya hari ini, apa yang sudah dilakukan mulut saya hari ini, apa yang mulut saya bicarakan pada hari ini, tangan saya, kaki saya dan sebagainya. Terus dihisap. Kalau seandainya tangannya, mulutnya atau kakinya melakukan suatu kesalahan, maka beliau melakukan yang namanya mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Mengikop dirinya sendiri. Ya mungkin dipukul atau di apa, kaki. Gak boleh, kamu hari ini sudah melakukan perbuatan dosa. Besok jangan diulangi lagi. Seperti itu. Jadi setiap hari, jangan tunggu nanti di akhir tahun baru ada namanya muhasabah. Mohon maaf kalau itu namanya kelamaan, sudah lupa. Ya kan, namanya 1 tahun kan apa yang sudah kita lakukan setahun itu kan sudah kita lupa. Nah, maka lebih baik setiap hari sebelum tidur ya sediakan waktu yang nggak terlalu lama untuk melakukan yang namanya muhasabah. Agar apa? Agar nanti di yaumil qiyamah kelak insya Allah Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita semua. Nih, kemudian yang kedua banyak berdoa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya di dalam beberapa hadisnya menganjurkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diringankan hisabnya oleh Allah di yaumil qiyamah kelak. Contohnya doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di yaumil qiyamah kelak dengan hisab yang ringan. Jangan kau perberat hisabku nanti ya Allah. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini golongan yang kedua, yaitu golongan yang diringankan hisabnya oleh Allah dan mereka adalah golongan-golongan yang nanti akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, 2 golongan tadi. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang diperberat hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Jadi dicek oleh Allah secara teliti. Satu persatu dicek oleh Allah. Ya, maka tentang apa? Tentang ilmu, tentang harta, tentang amalan, kemudian tentang umur ya yang telah Allah berikan dan sebagainya, semuanya satu persatu dicek oleh Allah. Bahkan ketika dihisab, para ulama mengatakan itu bukan hanya membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari, bahkan mungkin bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Satu orang dihisab oleh Allah bisa bertahun-tahun. Dicek secara detail oleh Allah. Contohnya tentang makanan, tentang harta. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Ya, lewat cara yang halal atau lewat cara yang haram? Kalau lewat cara yang halal, bagaimana caranya? Lewat cara yang haram kok bisa kamu lewat cara yang haram? Kenapa? Apakah kamu sudah tahu itu haram atau tidak? Kemudian yang kedua, kamu memanfaatkan harta itu untuk menggunakan hal-hal yang bermanfaat atau menggunakan harta itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Ditanya oleh Allah Subhanahu. Dulu ada sebuah kisah, ya. Ada seorang kaya raya, ya orang yang sangat kaya raya, dan dia tidak punya ahli waris. Dia mengatakan kepada kepada orang, saya berwasiat seandainya nanti saya meninggal dunia, maka saya akan berikan seluruh harta saya kepada orang yang mau menemani saya di dalam kuburan saya selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Ketika itu nggak ada satupun yang berani menemani di dalam kuburan ya. Jadi bukan di atasnya tapi di dalamnya. Nggak ada satupun yang berani. Kemudian tiba-tiba ada seorang ya ahli seorang pencari kayu bakar mengatakan saya siap untuk menemani kamu. Baik. Ternyata setelah dia meninggal kemudian orang yang pencari kayu bakar tadi menemani orang ini di alam kuburnya. Setelah 3 hari kemudian sebelum 3 hari tiba-tiba dia minta keluar. Nah, dia minta keluar. Kemudian akhirnya dikeluarkan. Ditanya, kenapa kamu keluar? Ternyata berat di alam kubur katanya. Walaupun cerita ini sebagai pelajaran bagi kita ternyata berat. Kenapa? Karena alam kubur itu adalah alam yang sangat mencekam. Ya, jangankan bertahun-tahun di alam kubur, hanya 3 hari saja saya tidak sanggup untuk berada di dalamnya katanya. Akhirnya dia menyerah. Tidak siap untuk ini. Ini menunjukkan bahwasanya penghisaban Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terjadi di yaumil qiyamah kelak, tapi juga di alam kubur juga akan terjadi itu. Termasuk tentang harta, tentang ilmu, tentang umur, usia dan sebagainya, semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diringankan hisabnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu tadi beberapa hal tentang hisab. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang yang lain. Ada haud, ada sirat, kemudian ada mizan, dan sebagainya. Insya Allah di pertemuan akan datang. Sebelum kita akhiri majelis ilmu kita pada pagi hari ini, kita kasih kesempatan dan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparan. Silakan jika Bapak atau Ibu ada yang bertanya. Ya, Pak. Terima kasih Ustadz atas paparannya, penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin bertanya tadi, kalau nggak salah semua yang dihisap itu ada orang-orang tertentu yang tanpa hisap. Kalau dari arti katanya hisap itu adalah perhitungan. Kenapa kok berat sekali, ada yang berat, ada yang ringan. Padahal namanya dihitung kan biasa aja kan, ditimbang mana baik, mana jelek gitu kan. Kenapa kok ada yang berat, kenapa ada yang ringan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada yang masuk neraka tanpa dihisap Ustadz? Kalau tadi kan ada yang dihisap masuk surga. Kalau misalnya masuk neraka tanpa dihisap ada enggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi hisap mengenai darah. Darah itu kalau tadi dijelaskan kan antara manusia dengan manusia. Bagaimana dengan manusia kita dengan binatang? Apakah termasuk juga bagaimana kita dengan tumbuhan, misalkan kita membabat sesuatu tanpa ada keperluan yang kayak misalnya membabat hutan dan lain sebagainya. Apakah termasuk juga itu dihisap? Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Oke, yang baik, yang pertama, ya, hisab itu kenapa ada yang ringan, ada yang berat, ya. Padahal hisab itu artinya perhitungan. Ya. Yang pertama, jawaban saya itu adalah kenapa ada yang ringan, ada yang berat, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika berkehendak untuk meringankan hisabnya, maka Allah ringankan. Ringankan di sini ya seperti tadi Ibnu Katsir mengatakan, ya hanya dicek aja seret buku catatan amalannya, kemudian langsung dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Sedangkan yang diperberat ya tadi, jadi tidak segera langsung diputuskan masalahnya pada waktu itu, tapi ditanya secara detail oleh Allah, bahkan ya berlama dia ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar detail gitu. Kalau yang pertama tadi langsung hanya dilihat sekilas kemudian langsung masuk ke dalam surga. Yang pertama itu memang jelas atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya tadi tergantung dengan amalan dan syarat-syarat yang kita lakukan ketika di dunia. Ya, untuk bisa mendapatkan hisab yang ringan, tadi salah satunya adalah tips yang diberikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian kalau untuk bisa ya masuk surga tanpa dihisab, itu seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya tadi ya, la yastarkun wala yatatayyarun, ya, dia tidak pernah minta diruqyah, kemudian tidak pernah ya tatayyarun ya dan sebagainya. Ya, maka orang-orang seperti ini ya dengan amalan-amalan yang dia lakukan, dan itu semua tergantung dengan amalan, dengan keadaan dia dulu ketika di dunia, itulah nanti yang akan menentukan posisi hisabnya ketika di yaumil qiyamah kelak, apakah ringan atau berat atau mungkin enggak dihisab sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua tentang penduduk neraka, apakah nanti ada yang dimasukkan neraka tanpa dihisab? Wallahu a'lam, saya belum pernah mendapatkan dalil ya penduduk neraka tidak dihisab. Kenapa? Karena justru penduduk neraka itulah nanti yang akan diperberat hisabnya oleh Allah di yaumil qiyamah kelak. Kenapa? Karena Allah akan memaparkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh mereka penduduk neraka selama mereka hidup di dunia. Ya, termasuk ya kezaliman dan sebagainya, itu semuanya nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi Allah akan putuskan, apalagi kalau dosa yang dia lakukan tadi adalah dosa sifatnya zalim. Ya, sifatnya zalim, misalnya pernah zalim terhadap orang lain atau zalim terhadap makhluk Allah yang lain, itu nanti akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Jadi tidak ada satupun dalil wallahu alam yang belum saya dapati, ya mungkin karena kurangnya ilmu saya, bisa jadi karena kurangnya ilmu saya, yang mengatakan penduduk neraka dimasukkan oleh Allah tanpa dihisab, seperti itu. Kemudian tentang masalah darah, apakah darah itu hanya terkhusus sesama umat manusia atau bisa juga darah tadi masuk di dalamnya binatang dan sebagainya?
Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam hadis Rasulullah itu tentang manusia, tapi bisa juga ya menyakiti binatang, ya membunuh binatang tanpa hal yang benar atau tanpa sesuatu yang dibenarkan, jelas itu juga termasuk kezaliman. Dan perbuatan zalim itu juga termasuk perbuatan yang nanti akan memperberat hisab kita ketika di yaumil kiamah kelak, ya, termasuk menebang hutan seenaknya, ya, kemudian menyakiti binatang, ya, kucing dan sebagainya. Itu juga bagi yang punya kucing, kan dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Karena dia mendolimi kucingnya, menyakiti kucingnya. Ya, jadi punya kucing tapi nggak dikasih makan, pelihara kucing tapi dikurung berhari-hari nggak dikasih makan sampai meninggal, sampai mati kucingnya. Kemudian Rasulullah mengatakan wanita itu masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya, wallahu alam, bisa jadi masuk ke dalam hal seperti itu, ya, yang memperberat hisab di yaumil qiyamah. Ya, terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Baik, silakan jika ada lagi dari ibu-ibu mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada pertanyaan yang sedikit mungkin nyeleneh kali ya. Gini Ustaz, kalau setelah dihisap ternyata antara dosa dan amalnya itu sama banyak, artinya seri gitu Ustaz. Di mana dia ditempatkan Ustaz? Apakah di surga atau di neraka? Itu aja sih Ustaz. Terima kasih Pak, jazakallah khairan. Ternyata amal baiknya sama amal jeleknya itu sama, seimbang. Bagaimana keadaannya? Tahta masyiatillah, atas kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak maka Allah langsung ampuni dosa-dosanya tadi, kemudian dia langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, dengan rahmat Allah, ya. Wa insya'a adzabahu. Tapi sebaliknya kalau Allah berkehendak untuk mengadab dia, menyiksa dulu karena tadi dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia dibersihkan dulu dosa-dosanya di neraka, setelah bersih baru dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu sekali lagi para ulama mengatakan tahta masyiatillah. Ya, semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas ada yang namanya al-mizan. Ya, jadi mizan itulah nanti yang akan mengukur, ya, mana yang berat, apakah itu amal baiknya atau amal jeleknya. Nanti insyaallah di kajian selanjutnya ada pembahasan al-mizan itu. Terima kasih Pak, jazakallah khair atas pertanyaannya. Bagus pertanyaan sebenarnya itu. Ibu-ibu ada? Tidak ada? Jika tidak ada, karena sudah masuk waktu syuruk, ya. Silakan Pak Ustaz ditutup. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan kami di dalam menyampaikan ini karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih semuanya para jamaah, jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada para jamaah dengan berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.